lampunya masih nyala nih friend ya. Oke, kita cabut dulu lampunya dari fitting. Taruh yang bener Om Edi ya. Mulai kita celupkan ke dalam air nih friend. Nah itu wadah itu ada airnya itu. 1, 2, 3. Halo friend. Nah di sini kita ingin membuat sebuah eksperimen di mana banyak pertanyaan dari kawan-kawan ya, Bung Edi ya. Jadi kawan-kawan ini bertanya bagaimana atau apa yang akan terjadi apabila stok kontak itu terendam air ketika banjir. Nah, untuk sebelum eksperimen ini saya ingin menjelaskan bahwa sifat air ini adalah sifatnya konduktor, di mana konduktor itu mengantarkan arus listrik. Tapi sebesar apa arus listrik yang dihantarkan mungkin akan dilakukan percobaan oleh Om Edi. Gimana Om Edi? Siap? Oke my friend, sebelum kita melakukan percobaan saya akan mengenalkan bahan dan alat-alat yang akan kita pergunakan. Yang pertama di sini saya menyediakan 3 jenis air nih friend. Air mineral, terus juga ada air garam nih friend. Airnya belum saya tumpah friend, masih garamnya aja yang saya taruh di gelas. Yang ketiga di sini ada air tanah friend. Kalau orang bilang sih air bor, air sumur bor ya friend. Jadi langsung dari tanah saya taruh di gelas. Kemudian di sini ada MCB sebagai pengaman kita, karena saya tidak hanya menggunakan MCB rumah sebagai pengaman, saya juga menggunakan MCB baru. Terus di sini ada wadah untuk menampung air sebagai penghantar arus, dimana nanti kita akan ukur seberapa besar arus yang dihantarkan oleh ketiga jenis air tersebut. Nah di sini juga ada stop kontak dengan lampu nih friend, dimana lampunya saya langsung hubungkan ke stop kontaknya. Kemudian ada tang ampere buat mengukur arusnya. Oke, bisa dilanjut untuk percobaan yang pertama. Nah oke, ada arusnya friend. Nah MCB nya sudah ada arusnya, MCB nya sudah di on, jadi arusnya sudah ada. Nah untuk di stop kontaknya itu tidak ada arus karena memang belum ada penghantar friend. Lampu pun masih mati. Bisa di cross check Om Edi untuk voltase di MCB ada 233 ya, kurang lebih ya 220 karena memang pakai listrik rumah friend ya. Kalau untuk di stop kontaknya itu masih 0 friend, karena belum ada penghantarnya. Nah ini tugas kita untuk memberikan penghantar itu. Yang pertama kita akan menggunakan air mineral nih friend. Kita lihat air mineralnya, bisa kawan-kawan perhatikan kondisi lampunya friend. Itu udah tergenang friend ya. Nah lampunya berkedap-kedip tapi redup, berkedap-kedip tapi redup masih. Kenapa bisa redup? Nah, kenapa tidak terang seperti disambung oleh kabel? Sedangkan di sini arusnya ada sudah friend. Tuh arusnya ada. Di air pun udah ada arusnya nih friend. Tuh, kita bisa lihat. Dan kita bisa cross check di stop kontaknya. Di stop kontak tidak ada arus friend. Bukan tidak ada arus, tapi arusnya tidak kuat untuk menyalakan lampu yang ada di test pen. Kenapa seperti itu? Oke, kita ukur pakai tang ampere nih friend. Masih 230. Kita lihat output setelah dialiri arus menggunakan air mineral ternyata hanya 27 volt friend. Jadi air mineral itu hanya 27 volt yang bisa menghantarkan arus dari 220. Kesimpulannya friend, air mineral itu bukan sebagai penghantar listrik yang baik. Nah kita lihat sekarang untuk percobaan yang kedua nih friend. Kita lihat untuk percobaan kedua, tetap kita ukur di awal sama seperti tadi. Ternyata di stop kontak tidak ada arusnya karena memang belum kita berikan penghantar.
Untuk percobaan yang kedua ini kita akan menggunakan air tanah nih friend, air tanah. Oke, bisa diukur dulu Om Edi. 232 volt ternyata. Stop kontaknya masih 0 karena belum ada penghantar. Siap. Bisa dituangkan Om Edi untuk air tanahnya Om Edi. Nah, oke, air tanahnya kita tuangkan. Kita lihat lampunya. Oh, ternyata dengan menggunakan air tanah friend, lampu bisa lebih terang, dan berkedipnya lebih cepat nih friend. Kita lihat di MCB masih ada arus, di air masih ada arus, kurang kelihatan nih Om Edi. Mantap. Oke, ada arusnya. Kita lihat di stop kontaknya nih friend, ternyata masih belum kuat untuk menyalakan lampu di test pen. Kenapa masih belum kuat? Ayo kita ukur menggunakan tang meter nih friend. Oke, masih 230 karena menggunakan listrik rumah, sama seperti tadi. Kita lihat yang ada di stop kontak nih friend. Stop kontak itu menunjukkan angka 37 volt friend. 37 volt berarti naik 10 volt dari air mineral. Kenapa? Karena air tanah itu mengandung zat besi. Di sini air tanah khususnya daerah Balikpapan zat besinya lumayan tinggi nih friend. Untuk percobaan selanjutnya yaitu percobaan yang ketiga ini friend. Nah, kita akan menggunakan air garam nih friend. Sesuai dengan yang sudah dilakukan di awal tadi, kita cross check apakah ada arusnya atau tidak, dan kita coba tes menggunakan tang ampere. Untuk sumbernya inputnya ada 232 volt nih friend, 232 volt, dimana stop kontaknya masih 0. Stop kontaknya masih 0 friend, karena memang belum diberikan penghantar arus. Nah, untuk penghantar arus yang ketiga ini adalah air garam, dimana saya sebutkan tadi kan airnya belum saya tumpah. Garamnya mulai ditumpah sama Om Edi. Oke, ditambah lagi Om Edi garamnya Om Edi. Nah, jadi benar-benar asin ini friend. Diaduk dulu biar garamnya merata. Jadi biar garamnya itu larut di airnya itu friend. Dipasang dulu sarung tangannya Om Edi biar lebih safety. Oke, siap. Mulai ditumpah pelan-pelan sama Om Edi. Apa yang terjadi kepada lampunya? Oh, ternyata sangat terang friend. Kita lihat lampunya menyala dengan sangat terang, berbeda dengan air yang pertama dan kedua tadi, yaitu air mineral dan air tanah. Ternyata menggunakan air garam dia sangat terang friend. Kita lihat di airnya, test pennya menyala. Oh, ternyata masih terlalu silau karena nyala lampunya terlalu terang itu friend. Mungkin bisa ditutupin sedikit lampunya ya di stop kontaknya. Nah, berbeda dengan percobaan yang pertama dan kedua tadi tuh friend. Nah, di sini nih stop kontaknya sudah bisa menyalakan LED yang ada di test pennya ini friend. Dan mulai diukur menggunakan tang ampere. Ini untuk sumbernya ada 232 volt, masih sama. Nah, kita lihat yang ada di stop kontaknya nih friend. Apakah sama seperti yang kedua atau yang ketiga tadi? Ternyata di sini ada 230 volt. Jadi sama dengan inputnya. Berarti penghantar air garam ini sangat baik ini friend. Air garam ini penghantar arusnya sangat baik. Kenapa bisa seperti itu? Nah, mungkin
Untuk penjelasannya di video-video selanjutnya mungkin akan kami jelaskan kenapa air garam dengan dua jenis air sebelumnya tadi itu berbeda masa penghantar arusnya itu kenapa bisa berbeda. Kita bisa lihat sangat terang sekali lampunya dengan 230 volt, berarti sama sekali tidak ada hambatan dikarenakan air berbeda dengan kedua air sebelumnya ini friend. Oke, kita bisa lanjutkan ke percobaan yang keempat. Oke friend, sekarang kita sudah memasuki percobaan yang keempat ini friend, dimana percobaan yang keempat ini berbeda dengan 3 percobaan sebelumnya nih friend. Jadi kami tidak menggunakan perantara air sebagai perantara untuk menghantarkan arus. Nah di sini kita langsungkan nih friend, kabelnya kita langsungkan. Omedi bisa dicek arusnya ada 230 volt yang masuk ke stop kontaknya nih friend, ada 230. Di sini simulasi banjir. Jadi apabila terjadi banjir di rumah, terus extension kita ini terendam air, apa yang akan terjadi gitu. Jadi buat kawan-kawan yang ada di rumah, mohon untuk disimak sampai habis video ini ya. Mungkin dipasang dulu safety-nya Omedi. Nah di sini kita akan melepas lampu dari fittingnya. Jadi walaupun lampunya itu mati, tapi di fitting itu masih ada arus listriknya nih friend. Masih ada arus listrik, masih ada kabel positif dan negatifnya itu. Nah, di sini Om Edi akan mencelupkan fitting lampu ke dalam genangan air yang sudah kita sediakan. 1, 2, 3. Apa yang terjadi? Oh, ternyata tidak terjadi apa-apa ini, friend. Kenapa tidak terjadi apa-apa? Nah, mungkin nanti bisa kita jelaskan di video selanjutnya, sekalian menjelaskan kenapa ketiga jenis air yang tadi itu memiliki penghantaran yang berbeda. Nah, tapi yang jadi pertanyaan, apakah ada arus listriknya di airnya? Bisa di cross check Om Edi. Oh ternyata masih ada friend, ada, dan tidak terjadi trip. Kita memasang 2 pengaman, ini kita memasang 2 MCB nih friend. Di MCB yang kita pasang tidak terjadi trip, di MCB rumah pun tidak terjadi trip ini. Nah ini kalau misalnya terjadi kebanjiran ini di rumah, terus tergenang terus tidak terjadi trip, tuh masih 230 friend. Di stop kontak kita lihat ada berapa, ada 230 juga. Jadi ada 230 volt masih yang ada di stop kontak nih friend. Sedangkan fitting lampunya sudah kita celupkan ke dalam air, dan airnya itu kita lihat test pen kita masukkan ke dalam air saja itu sudah bisa menyalakan lampu LED. Jadi bagi kawan-kawan yang ada di rumah, saya mohon untuk terus berhati-hati apabila menaruh extension setelah menggunakannya. Untuk ibu-ibu yang biasanya habis nyetrika, extension ditaruh di lantai ya kan, atau adik-adik yang habis bermain game, ngecas HP menggunakan extension ditaruh di lantai terus ditinggal tidur dengan extension yang ada di sebelah. Apabila hujan deras terjadi kebanjiran, apa yang terjadi? Ini yang terjadi friend, sangat berbahaya sekali. Nah, dan kami sebagai Mr. Electric itu menyarankan kepada kawan-kawan untuk tidak melakukan percobaan ini di rumah, karena percobaan ini sangat berbahaya. Mungkin sekian video dari kami, semoga video ini dapat bermanfaat dan juga bisa menjadi pembelajaran untuk kawan-kawan. Oke friend, dengan ini kami sebagai Mr. Electric mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.